semuanya, perkenalkan aku Intan Kamila Gasyala dengan NIM 06035255021. Terakhir atau yang ketujuh ada Psychology of Difference. Salah satu tokohnya itu ada Hans. Hans tuh lahir di Berlin pada tahun 1916. Karena dia menolak Nazi, ia pindah ke Inggris dan belajar psikologi. Terus dia dikenal lewat teorinya tentang 3 dimensi kepribadian, ekstroversi, neuroticisme, dan psikotisisme. Dia tuh mendirikan Institute of Psychiatry di London dan menulis banyak karya kayak The Biological Basis of Personality. Terus dia meninggal pada tahun 1997. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Safaskia. Di video kali ini saya akan menjelaskan 7 tokoh psikologi beserta pemikirannya yang hingga saat ini sangat berpengaruh. Mulai dari Alfred Binet hingga David C. McClellan. Kamu mikir, kenapa ada orang yang semangat banget mengejar target, sementara yang lain lebih suka bergaul dan menjalin relasi? Menurut David C. McClellan, jawabannya terletak pada motivasi dasar yang ada dalam diri kita. McClellan percaya bahwa tiap orang digerakkan oleh 3 kebutuhan utama, yang ia sebut sebagai 3 key motivations. Yang pertama, need for achievement, yaitu dorongan untuk berprestasi dan mencapai tujuan. Yang kedua yaitu need for affiliation, kebutuhan untuk diterima dan punya hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga yaitu need for power, keinginan untuk memengaruhi, mengatur, atau memimpin orang lain. McClellan menjelaskan bahwa kombinasi dari 3 kebutuhan ini membentuk perilaku dan performa seseorang. Sekian penjelasan 7 tokoh psikologi beserta pemikirannya. Wallace Spearman lahir pada 10 September 1863 di London, Inggris, dan merupakan tokoh penting dalam psikologi diferensial. Ia menciptakan teori faktor umum kecerdasan atau G-factor yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan intelektual dasar yang mempengaruhi berbagai aspek kognitif. Selain itu, Spearman juga mengembangkan metode statistik seperti analisis faktor untuk mengukur perbedaan individu dalam kemampuan mental. Pikirannya menjadi fondasi bagi tes-tes kecerdasan dan penelitian psikometri modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM 06035255013. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 7 tokoh psikologi. Psychology of Difference, teori emosi Nico Frida. Inti teori emosi Nico adalah bahwa emosi adalah proses fungsional yang muncul sebagai respons terhadap situasi yang dinilai penting bagi kepentingan individu atau concern. Emosi dan perilaku, kesiapan bertindak. Frida mendefinisikan emosi sebagai perubahan dalam action readiness, kesiapan bertindak. Emosi inti atau emosi pada dasarnya adalah dorongan atau kecenderungan untuk bertindak yang bertujuan untuk mengatasi, mengubah hubungan individu dengan otak objek pemicu. Contohnya adalah rasa takut adalah kesiapan bertindak untuk menghindar atau melarikan diri, sedangkan marah adalah kesiapan bertindak untuk menyerang atau melawan. Prioritas, emosi memiliki prioritas kendali, kontrol precedence. Intinya ia dapat mengambil alih pikiran dan tindakan yang sedang berlangsung, mengarahkan perilaku sesuai dengan kebutuhan emosional. Hukum-hukum emosi dinamika diatur oleh beberapa prinsip utama. Hukum makna situasi emosi ditentukan oleh penilaian kognitif individu terhadap situasi, bukan hanya oleh kejadian itu sendiri. Hukum kepentingan emosi hanya muncul ketika suatu peristiwa mempengaruhi tujuan atau nilai penting individu. Semakin penting nilainya, semakin kuat emosinya. Hukum perubahan emosi muncul karena perubahan dalam kondisi keuntungan atau kerugian. Keadaan yang stabil cenderung mengurangi intensitas emosi. Hukum kedekatan atau closure, emosi cenderung membuat seseorang berfokus mutlak pada masalah yang dihadapi, mengesampingkan hal lain, dan terkadang membuat perilaku menjadi tidak fleksibel. Singkatnya, emosi adalah sinyal adaptif yang memotivasi dan mempersiapkan kita untuk bertindak segera guna mengelola hal-hal yang
paling kita pedulikan. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa manusia bisa berubah, bisa belajar, atau bahkan bisa cinta? Nah, ada loh para tokoh psikologi yang meneliti akan hal itu. Dan hasilnya luar biasa. Yuk, kenalan dengan tokoh psikologi yang dapat mengubah pandangan manusia menjadi lebih baik. Gordon Alford percaya setiap orang punya kepribadian yang unik. Ada yang dari dominan, utama, dan juga tambahan. Dan kombinasi juga berbeda-beda. Makanya kalian gak bisa nemuin dua orang yang benar-benar sama. Jadi jangan bandingin kalian dengan orang lain, tapi jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dari Faria yang berbicara tentang pemikiran sampai Alport yang berbicara tentang keunikan, semua tokoh ini punya satu pesan, yaitu memahami manusia sama dengan memahami diri sendiri. Jadi yuk belajar psikologi, bukan cuma untuk belajar, bukan cuma untuk nilai, tapi untuk menjadi manusia yang lebih bijak dan lebih sadar.